Selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Salam sehat buat kita semuanya. Seluruh bapak, ibu guru, dan staf pegawai mengucapkan selamat Paskah buat kita semuanya. Semoga damai Yesus Kristus tetap berkenan di hati kita semua. Dan semoga melalui kebangkitannya kita tetap diberikan keselamatan, kesehatan, dan tentunya semangat yang luar biasa. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu berharap kamu semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya masih punya semangat yang luar biasa untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu, hari ini Rabu 7 April 2021, kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Rismawati Malau SPD, tentunya masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana anak-anak Ibu? Setelah liburan Paskah kemarin, masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran kita? Ya. Adapun materi kita pada pagi hari ini mengenai aspek kebahasaan dan jenis teks persuasi. Sekali lagi, materi kita pada pagi hari ini mengenai aspek kebahasaan dan jenis teks persuasi. Baik. Adapun KD kita pada pagi hari ini yaitu KD 314. KD 314 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Itulah KD kita pada pagi hari ini. Lalu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita serahkan segala kehidupan kita, kita serahkan segala masalah kita, keinginan kita kepada Sang Pencipta lewat doa kita. Anak-anak ibu, ambil sikap yang hening, ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang layak untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat, puji, syukur, dan terima kasih kami haturkan kepadamu Bapa yang baik buat segala penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam pembelajaran kami pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah anak didik kami. Kiranya Engkau membukakan pintu hati dan pikiran anak didik kami, agar mereka mampu menerima segala apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kepada mereka. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa buat seluruh Bapak Ibu Guru yang saat ini sedang menyampaikan materi kepada anak didik kami, baik itu secara daring maupun secara luring ya Bapak. Kiranya apapun usaha yang kami lakukan untuk menyampaikan materi kepada anak didik kami, kiranya Engkaulah yang senantiasa memberkati kami. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa buat orang tua kami, orang tua siswa kami yang saat ini sedang mencari nafkah ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati segala pekerjaan mereka, Engkau cukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat Bapak dan Ibu pengurus yayasan kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau berkati segala pekerjaannya, Engkau berkati segala usaha yang mereka lakukan untuk tetap bisa mempertahankan yayasan kami ini. Tuhan Yesus,
Biarlah yayasan kami ini menjadi yayasan yang dirindukan oleh masyarakat. Biarlah semua sekolah-sekolah yang ada di bawah yayasan kami ini menjadi sekolah kerinduan di mata masyarakat. Tuhan, saat ini juga kami tetap memohon kepadamu bahwa saat ini Tuhan, seluruh sekolah-sekolah di bawah naungan yayasan kami ini sedang melaksanakan PDDB. Kiranya Engkau membukakan pintu hati para orang tua agar mereka berkenan untuk mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah di bawah naungan yayasan kami ini. Biarlah Tuhan pada akhirnya nanti tahun ajaran baru semua target dari sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan yayasan kami ini terpenuhi. Biarlah kami bersukacita bersama dan biarlah yayasan kami ini ya Tuhan tetap eksis di mata masyarakat. Ampuni kami ya Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Sama-sama kita doa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan di waktu kami mati. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak Ibu, kita lanjutkan kembali. Nah, aspek kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, menggunakan kata bujukan. Nah, pada minggu sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa teks persuasi adalah teks yang bersifat membujuk, mengajak, mempengaruhi. Ya, bagaimana biar orang yang membaca teks yang kamu buat itu terpengaruh, mau melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh si penulis. Maka aspek kebahasaan dari teks persuasi yang pertama ini adalah menggunakan kata bujukan. Jadi nanti dalam teks persuasi itu banyak kita jumpai kata-kata bujukan, kata-kata ajakan, kata-kata rayuan, yang semuanya ini bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, membujuk, ya, agar orang yang membaca teks yang kamu buat itu mau melaksanakan seperti apa yang dikehendaki oleh si penulis. Nah, contohnya harus, penting, sepantasnya, ya kan? Menggunakan kata-kata bujukan, ya, harus. Ini penting sekali, sepantasnya lah, ya. Ayo, gunakan, segera, ya. Yang penting di situ banyak terdapat kata-kata bujukan yang semuanya itu untuk mempengaruhi agar pembaca atau orang yang membaca teks yang kamu buat mau melaksanakan seperti apa yang dikehendaki oleh si penulis. Nah, yang pertama tadi menggunakan kata bujukan. Yang kedua yaitu memakai kata kerja imperatif. Memakai kata kerja imperatif, ya kan? Ini seperti perintah, ya. Contoh, hendaknya, jadikanlah, waspadalah, ya kan? Di sana banyak juga terdapat kata kerja imperatif. Contohnya di situ hendaknya, jadikanlah, waspadalah, segeralah, dan masih banyak contoh yang lain. Ya. Nah, baik, yang berikut memakai kata-kata teknis maupun peristilahan yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Memakai atau menggunakan kata-kata teknis maupun peristilahan yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya,
Kalau topik yang dibahas itu mengenai kesehatan, berarti nanti banyak istilah-istilah di bidang kesehatan. Kalau topik yang dibahas itu mengenai pendidikan, banyak istilah-istilah yang berhubungan dengan pendidikan yang digunakan di sana. Artinya, di sana kita menggunakan kata-kata teknis maupun peristilahan itu tergantung terhadap topik apa yang sedang kita bahas. Itu dia. Nah, yang berikut memakai berbagai kata penghubung argumentasi, ya. Contoh, sebab, jika, dengan demikian, karena, oleh karena itu, akibatnya. Nah, itulah yang berhubungan dengan kata penghubung argumentif. Nah, jadi itulah tadi yang termasuk ke dalam aspek kebahasaan dari teks persuasif. Lalu yang berikut kita masuk ke jenis-jenis teks persuasif. Nah, yang pertama itu ada persuasi pendidikan. Ya, berarti yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua ada persuasi politik. Yang ketiga ada persuasi propaganda. Dan yang berikutnya ada persuasi advertensi atau periklanan. Nah, baik anak-anak ibu, khusus mengenai jenis-jenis teksnya nanti pada pertemuan berikutnya hari Jumat, ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi disertai nanti dengan contoh. Baik, sebelum ibu menutup pembelajaran kita ini, ibu akan memberikan pantun kepada kamu. Bambu kuning dibuat kursi, bambu untuk layang-layang. Kalau kita banyak prestasi, ayah ibu akan senang. Beras putih dalam goni, panjang ekor ikan pari. Jadilah anak yang berani, tunjukkan bakat potensi diri. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ayo, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan di bawah air mengalir, menggunakan masker dengan benar, selalu di rumah saja. Semoga kita semua terhindar dari penularan COVID-19. Demikian pembelajaran kita. Terima kasih buat perhatiannya. Salam sehat buat kita semua.